Inspirasi dari mana dong? Kalau Sang Pemuja sih inspirasinya dari pengalaman pribadi gitu ya. Mau aku ceritain? Wah, boleh. Semua laguku itu alhamdulillah itu dari pengalaman pribadiku. Jadi kalau kalian mau tahu perjalanan hidupku, ya dengerin aja laguku gitu ya. Jadi waktu Sang Pemuja waktu itu aku nulisnya kelas itu sekitar tahun 2017 atau 2018 gitu ya. Udah lama ya? Udah lama banget. Itu waktu itu aku lagi bandel-bandelnya lah ya, wajar lah ya, anak muda bandel ya. Berekspresif lah. Iya, wajar lah anak muda bandel. Ada fasenya, justru kalau nggak ada fase itu bandelnya nanti pas tua tuh takut. Itu dia kebalik ya kan. Ya terus itu aku ingat banget lagi tur single pertamaku Kamu dan Aku. Itu tahun 2017. Ya, tahun 2017 single pertamaku Kamu dan Aku. Tur ke Makassar, ke Kendari, ke Kupang. Itu kayaknya aku kok bandel banget ya aku kok maksiat toh gitu ya. Kok aku kok ini on air by the way. Iya dong. Enggak. Ini live on air di Instagram doang. Tapi nggak di radio. Enggak, cuman di radio tempatnya. Tapi nggak on air di sini. Iya, jadi aku merasa kok aku ini kayaknya udah lost gitu ya, udah merasa karena saking bandelnya aku waktu tur itu, aku merasa lost gitu, aku merasa tersesat dan nggak tahu arah jalan pulang gitu ya. Dan hingga akhirnya ada suatu momen di mana aku ini merasa banyak dosa gitu ya, merasa banyak dosa. Ya Allah, ampuni aku. Terus aku pulang dan aku masih punya perasaan itu, ya Allah, aku kok bandel banget ya, aku banyak maksiat itu, ya Allah, jangan sampai murka ya Allah. Hingga akhirnya aku sholat ke rumah, sholat asyar ya, sholat asyar aku mandi wajib, sepatu, terus sholat sunnah wudhu dan lain-lain. Nah itu kan aku rasa adab deh, sholat sunnah wudhu, terus akhirnya aku sholat. Habis sholat asyar itu aku nangis gitu ya. Ya Allah, ampuni dosaku yang banyak ya Allah, ampuni dosaku yang banyak, jangan sampai murka sama aku ya Allah, tolong jangan murka sama aku ya Allah. Makanya di situ mungkin ada lirik dan bila masih ada rasa cinta di dalam kamu, ampunilah segala salah dan dosa. Itu emang cerita asli gitu ya. Emang waktu aku sujud itu aku nangis gitu, aku nangis, ya Allah minta ampun, ya Allah minta ampun. Aku kayaknya waktu itu aku udah terlalu jauh gitu, udah aku merasa tersesat gitu. Aku mau pulang ya Allah, aku mau kembali kepadamu gitu ya. Makanya juga ada lirik di Sang Pemuja, selalu aku mencoba untuk kembali kepadamu, namun godaan masih saja menyerbu. Nah jadi aku sujud itu sampai nangisnya minta ampun, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku, jangan sampai murka ya Allah, naudzubillah min dzalik ya Allah. Terus akhirnya aku habis aku nangis itu, perasaan itu masih kebawa gitu ya, sampai malam gitu kan. Kalau aku sendirian, aku merenung, mungkin apa ya bahasa agamanya apa ya, tafakur mungkin ya, tafakur. Okay. atau muhasabah mungkin ya. Nggak muhasabah sih, nggak tafakur doang. Aku cuma diem merenung, aku memikirkan dosa-dosaku gitu ya, dosa-dosaku banyak banget sampai aku nangis. Akhirnya aku larut ke dalam perasaan itu gitu ya. Aku larut ke dalam perasaan itu dan akhirnya udah mau fajar itu jam 4 lah, jam 3 jam 4 aku ambil gitar ya, ada gitar di sini ya, kalau ada aku contohin. Boleh dong, nanti nyanyi juga, harus ada gitar ya dulu nanti dulu. Iya. Nanti. Nandar. Di. Spesial ya. Gak apa-apa nanti. Ya aku contohin aja ya. Terus aku
semua rasa itu aku masukin ke dalam tubuhku ya. Aku selalu tipe orang yang pengen masuk ke laguku sendiri gitu ya. Terus aku genjreng gitar E minor, dari E minor ya. Rasa yang pernah ada seketika hadir kembali, menghiasi kalbu yang dulu. Gitar. Jadi aku nggak cuma itu sih, aku mengalami rasa itu ya. Maksudnya rasa udah jauh terus minta tobat lagi, terus jauh minta tobat lagi gitu ya. Makanya di lirik rasa yang pernah ada seketika hadir kembali, menghiasi kalbu yang dulu. Detik-detik nah ini ada gitar lebih enak nih. Jadi aku bayangin ya. Boleh, aku bayangin waktu fajar itu ya. Waktu fajar begadangan, terus aku meresapi semua yang aku pikirkan gitu ya. Sampai aku bikin rasa yang pernah ada seketika hadir kembali, menghiasi kalbu yang dulu. Dan itu uniknya ya, aku bukan nge-GR atau apa ya. Aku rasa itu ilham dari sang pencipta langsung. Karena apa? Karena aku nggak biasanya kalau aku nulis lagu kan ada kertas coret-coretan gitu ya, ada kertas coret-coretan. Ini enggak gitu, ini ngalir sama sekali gitu. Rasa yang pernah ada emang bener lagi ada. Iya, emang dapat menghiasi kalbu yang dulu. Sampai aku nemu refnya, itu ngalir semua loh. Biasanya kan kalau bikin lagu kan refnya dulu, berhenti dulu gitu ya. Berhenti dulu, aduh songnya gimana. Kalau ini enggak, ini bener, ini bener-bener langsung semuanya jadi gitu loh. Langsung nemu refnya. Maafkanlah segala dosa kepadamu, aku menyerah. Berikanlah kasih sayang dan cintamu, aku menyerah. Aku tak ingin dunia, aku pun tak inginkan semua. Aku hanya menginginkan kamu. Yep. Akhirnya langsung, wah, aku dapat lagu langsung aku HP aku voice note biar nggak lupa, karena kadang-kadang kalau aku buat lagu terus nggak direkam tuh suka lupa. Jadi mungkin kalian ya, kalau misalkan kalian nemu inspirasi atau lagu itu lebih baik langsung direkam, karena kalau nggak suka lupa kadang-kadang. Ini tips banget ya. Tips ya. Apapun itu langsung hilang ya. Misalkan kalian nemu lirik, cuma lirik doang gitu. Misalkan aku ingin menjadi milikmu, misalkan gitu ya. Terus itu harus langsung direkam gitu. Kalau enggak nanti lupa gitu ya. Dan alhamdulillah waktu aku bikin Sang Pemuja itu ngalir gitu aja semuanya gitu ya. Dan akhirnya tapi aku sadar diri gitu ya, bahwa aku nggak bisa nyanyiin lagu ini, karena range-nya bukan range vokalku. Dan aku langsung punya insting ini, kalau yang nyanyi Opa Fadly Padi ini pasti enak banget. Itu yang mau tanyain tadi tuh. Kenapa memilih beliau nih, Do? Karena aku suka menghayal gitu ya. Misalkan waktu aku bikin lagu Mama tolonglah aku, ku tak bisa melupakan dia. Aku suka menghayal, wah ini kalau dinyanyiin Once ini pasti enak banget ini. Abis pas aku bikin, tadinya lagu ini, ku ingin kau tahu, aku
aku cinta kamu. Karena aku nggak nyampe gitu. Wah ini kalau dinyanyiin Amarilla so enak banget, cuma nggak kesampaian ya. Cuma kalau kalian mau cek di YouTube ada laguku yang ingin kau tahu dinyanyikan oleh Ari Lasso gitu ya. DOC ya, on credit itu ya. Ya DOC itu. Betul. Nah, terus waktu aku bikin ini, rasa yang pernah ada, aku nggak kuat kalau misalkan aku teriak nih, rasa nggak kuat kan. Iya. Terus aku, oh, ini kalau dinyanyiin Opa Fadli ini pasti enak banget ini. Tapi waktu itu aku belum kenal sama Opa Fadli. Tapi alhamdulillah, manajerku kenal sama Opa Fadli, dan aku minta dikenalin, Mas, aku manggilnya Mas Muhammad kan. Mas Ahmad, tolong kenal aku po ambek Mas Fadli. Kok jadi bahasa Jawa sih? Iya. Auto langsung. Auto Jawa. Ya pokoknya Mas tolong kenalin aku sama Opa Fadli gitu. Oke, besok pagi ada konser di RCTI, ada konser Padi Reborn. Nah, akhirnya aku datang ke Padi Rebornnya. Aku lihat, wih legend semua ini. Aku sungkem, aku selalu cium tangan ke para pendahuluku gitu ya. Aku cium tangan bukan karena mereka lebih tua, tapi karena mereka pendahuluku gitu, dan aku merasa sebagai menghormati lah kita ya. Menghormati pendahulu, aku pasti cium tangan. Aku pernah ketemu sama Mas Is Payung Teduh. Aku juga cium tangan gitu, walaupun gap usianya nggak terlalu jauh banyak. Cuma aku selalu cium tangan karena banyak sekali karya-karya mereka yang membekas di hatiku, dan aku selalu cium tangan. Dan akhirnya singkat cerita langsung tuh lagi di backstage, Pak Fadli sini deh, aku panggil gitu kan. Pak Fadli, aku punya lagu religi, kayaknya cocok kalau Pak Fadli nyanyiin. Oh iya ya, kayaknya pada awalnya tuh belum biasa aja, belum digubris, karena mungkin masih pertama kali ketemu. Terus besokannya waktu itu ada bulan puasa, ada bukber di acara Mega Pro. Aku datang lagi. Aku selalu sebagai musisi selalu berusaha untuk memperluas pertemanan ya. Terus di acara Mega Pro itu aku mulai ngomong Pak Fadli, gimana lagu religinya? Oh iya, coba ada Pak siapa gitu namanya, coba nanti kita izin deh ke Pak siapa itu, karena itu yang megang Padi gitu ya. Akhirnya nggak sempet izin sampai akhirnya aku alhamdulillah terlibat di konser Padi apa gitu namanya di RCTI. Aku main piano di situ, aku izin waktu lagi latihan, Pak, aku mau buat lagu sama Pak Fadli, boleh nggak? Pak Fadli langsung bagus gitu ya. Tapi dia belum tahu lagunya gitu ya. Terus singkat cerita di Makassar waktu itu aku lagi ada manggung di Makassar gitu ya. Dan Pak Fadli juga lagi di Makassar. Jadi kita janjian gitu. Ini janjian apa emang karena tiba-tiba ketemu aja dulu? Ini aku mau ceritain, ini lucu banget ceritanya. Ini romantisme antara musisi gitu ya. Jadi aku bilang, Pak Fadli, tolong jangan pergi dulu dong, ayo ketemu aku, tolong aku mau ngasih lagu, bentar aja Pak Fadli. Nah, ternyata Pak Fadli juga ngejar aku ke hotel aku nginep. Saling kejar-kejaran nih, terus. Jadi aku jalan samperin ke rumahnya, ke tempatnya Pak Fadli. Pak Fadli di mana? Aku lagi jalan ke hotelmu. Jadi aku saling kejar-kejaran gitu ya. Jadi itu romantisme antara musisi gitu ya. Terus akhirnya yaudah, ayo kita janjian ke studio. Aku seneng banget. Pokoknya hari ini harus sama Fadli. Aku mau ngasih tau lagunya gitu ya. Happy banget. Alhamdulillah tuh happy banget ya. Terus akhirnya udah nyampe di studio, ada studio temanku di Makassar gitu ya. Aku punya banyak teman di Makassar gitu ya. Terus akhirnya di studio itu Pak Fadli kayak gini lagunya. Akhirnya tiba di momen gitu ya, dimana akhirnya aku bisa menunjukkan laguku sama Pak Fadli gitu ya. Pak Fadli lagunya kayak gini. Rasa yang awalnya enggak. Karena mungkin aku udah terlalu euforia ya. Rasa yang pernah ada
sampai ref ya, maafkanlah. Nggak gitu Pak Fadli, kayak gini. Mungkin aku terlalu semangat gitu ya. Nggak gitu Pak Fadli, kayak gini. Maafkanlah segala dosa kepadamu, cuma di tengah-tengah aku lagi workshop gitu ya, di tengah-tengah workshop aku tuh yang bener-bener gua ngedirect Pak Fadli Padi, gila gak enak banget. Cuma gak enak ya Allah, maksudnya itu kan legend gitu kan, sedangkan aku kan masih anak bau kencur gitu di musik gitu kan. Terus aku denger, oh iya aku gila, aku ngedirect Fadli Padi gitu maksudnya. Oke, aku rem mungkin karena terlalu euforianya tadi ya. Ya, akhirnya aku nggak mendirect, aku coba apa Fadli senyamannya aja, ini liriknya Pak Fadli, dan ini liriknya ini nadanya kayak gini. Alhamdulillah setelah mereka dengar lagunya, apa Fadli dengar lagunya, Fadli alhamdulillah langsung jatuh cinta sama lagunya, Jodoh apa lagunya ya berarti? Sampai saya ingatku ini lagu bagus banget gitu ya. Akhirnya sampai demonya itu direkam kan, piano sama vokal. Terus di rumah gitu, aku nyampe rumah ke Jakarta, aku bikin demonya tuh, aku isiin bassnya, aku isiin pianonya, pokoknya jadi format band gitu ya. Ini apa langsung gercep ya? Langsung gercep. Terus terus udah, nih Pak Fadli kalau mau dengar hasil demo yang semalam, udah aku tambahin drum, udah aku tambahin bass, udah aku tambahin gitar. Ada temanku juga gitaris sandal, aku namanya Safiar gitu ya. Pokoknya dengan timku lah. Dan alhamdulillah Pak Fadli langsung tambah langsung tambah jatuh cinta sama lagu itu. Cuma sayangnya itu tahun lalu. Sayangnya Opa Fadli masih terikat kontrak sama Sony Music. Jadi akhirnya Dan Opa Fadli ini. Iya, Opa Fadli bilang dulu aku masih terikat kontrak sama Sony Music. Tapi tahun depan aku insya Allah udah keluar. Aku juga mau berkarya free as a bird gitu ya. Dan akhirnya udah mau masuk bulan Ramadan tahun ini waktu itu ya. Itu kita ketemu di mall, belum ada corona ini ya. Kita ketemu di mall, kita ketemu di mall, ketemu di banyak lah di mall itu, kita ngobrol bincang-bincang. Ya intinya sih ini mau diseriusin nggak gitu loh, kayak nikah aja. Ini mau diseriusin nggak? Ini mau diseriusin gimana gitu, salah cowok yang ngomong nih. Ya ini agak mau diseriusin nggak Apa Fadli? Dan Apa Fadli ini yang sangat-sangat menginspirasi aku ini ya. Aku dulu sempat songong sebagai musisi gitu ya. Sebagai musisi aku sempat sombong gitu ya. Tapi tapi semenjak aku ketemu para legendaris, Opa Fadli Padi, Mas Eros Chandra, terus banyak banget, mungkin Ariel Noah, itu mereka semuanya orangnya down to earth banget. Bahkan Opa Fadli itu ke aku sampai yang rendah hati banget, dan aku tertegur banget. Dulu anak bau kencur nggak boleh sombong maksudnya gitu loh. Dan Opa Fadli selain musiknya, kerendahan hati Opa Fadli itu sangat-sangat menginspirasi aku dalam untuk menjadi lebih rendah hati sebaik mungkin setiap harinya gitu ya. Dan akhirnya diseriusin. Kalau gitu ini gimana, langkah awalnya gimana? Akhirnya deal aku sama Opa Fadli as an executive producer gitu ya, berdua gitu ya, karena kan aku nggak pakai label kan. Sebagai executive producer dan produser musiknya siapa? Kita waktu setuju ke Stephen Santoso. Lalu alhamdulillah Mas Stephen Santoso juga sangat-sangat welcome kepada kita gitu ya, sangat-sangat welcome kepada kita, karena Mas Stephen Santoso juga sempat kerjasama sama Opa Fadli di band Musik Kimia.
di band musik kimia. Ya, oke. Nah terus jadi waktu penggarapan itu ya lancar gitu aja. Cuma semenjak corona masuk ini kan tadinya awalnya mau dirilis awal Ramadan gitu ya. Betul. Semenjak corona masuk ini terjadilah mulai kehambat. Ada yang Mas Steven juga, ya kan? iya, Mas Steven juga sangat-sangat ketat dalam menjaga protokolnya. Bundaku juga nggak sempet ngelarang aku rekaman keluar rumah. Akhirnya banyak yang ketunda gitu ya. Cuma akhirnya aku rasa itu semua di jalannya gitu ya. Dan akhirnya kita rekaman dan akhirnya alhamdulillah jadilah sang pemuja. Dan itu jadi lagu yang pastinya buat lu itu reminder banget ya. Bener. Karena lagu yang terbuat dari hati itu bener-bener ngena banget. Ngomongin lagu yang terbuat dari hati, yang satu ini juga terbuat dari hati nggak sih? Yang judulnya Tiara. Oh iya dong.